Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Gina Salsabila. Aku mahasiswa Politeknik Negeri Medan, Fakultas Teknik Komputer dan Informatika, Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Kali ini aku akan membuat satu program yang bisa menghitung 3 bangun ruang menggunakan bahasa pemrograman C++. Jadi untuk program kali ini saya akan menggunakan website saja. Nama websitenya itu Programmis. Website ini bisa digunakan untuk menjalankan program bahasa C++. Menurut saya karena lebih mudah juga daripada pakai VS Code. Jadi kita pakai ini dulu untuk sementara. Baik, jadi untuk langkah pertama itu kita akan buat hashtag include iostring. Jadi ini tuh fungsinya supaya kita bisa naruh input dan output, mengaktifkan input dan output. Tanpa ini kita bakal nggak bisa gunain fungsi cin dan cout. Terus bawahnya kita buat using namespace std. Nah ini tuh fungsinya supaya kita nggak nulis terlalu banyak std kayak gini. Jadi kita buat using namespace std aja supaya lebih memudahkan kita untuk nulis programnya. Terus kita buat fungsi utamanya int main dalam kurung, baru kita buat kurung kurawal. Nanti kita letak program kita di sini di antara kurung kurawal ini. Jadi untuk memulai kita bakal deklarasikan. Oh ya, sebelumnya kita bakal buat menghitung volume bangun ruang kubus. Kita buat di sini karena kubus itu kan menggunakan sisi kali sisi untuk volumenya. Jadi kita buat deklarasikan integer sisi di sini. Kita pakai integer aja sebagai tipe datanya supaya lebih mudah juga. Dan kita buat di sini hasil kita buat sini volume kubus. Oke. Baru di bawahnya kita buat cout. Kita buat di sini judul programnya menghitung volume kubus biar lebih bagus saja. Oke, jangan lupa titik koma ya. Setelah itu kita buat cout lagi. Kali ini kita bakal minta user supaya kita bakal tampilkan tag, masukkan nilai sisi dalam satuan sentimeter. Dalam satuan sentimeter. Dalam 1 cm. Setelah itu kita bakal ambil fungsi sin. Sini kita akan panggil variabel cc. Oke. Setelah itu barulah kita buat proses perhitungannya. Kita buat di sini volume kubus karena tadi sudah dideklarasikan di atas itu volume kubus. Volume kubus sama dengan volume kubus itu sisi kali sisi kali sisi. Oke. Setelah itu kita buat cout, masuk hasil. Kita buat di sini tulisan hasil volume kubus adalah kita buat kita masukkan nilai volume kubusnya, volume kubus. Baru kita juga buat
sentimeternya biar kelihatan lebih bagus ya. Di sini juga harusnya ya. Jangan sebentar. Oke. Coba kita run. Oh, ini karena kurang rapi, jadi saya akan tambahin inline di bagian sini. Inline itu fungsinya kayak enter, jadi kalau kita taruh inline nanti fungsi selanjutnya bakal output selanjutnya tuh bakal terletak di bawahnya, jadi dia lebih rapi aja. Sini aku pengen buat 2 inline-nya deh. Oke, kayak gini. Kita run. Menghitung volume kubus. Jadi sini kita sudah bisa masukkan nilai sisi. Kita mau buat sisinya itu misalnya 5 cm, dan hasilnya juga langsung keluar. Hasil volume kubus adalah 125 cm. Jadi itu dia untuk perhitungan bangun ruang yang pertama. Jadi selanjutnya kita akan buat bangun ruang kedua. Kali ini kita akan menghitung volume bangun ruang tabung. Untuk langkah-langkahnya hampir sama seperti sebelumnya. Jadi kita mulai lagi dengan hashtag include iostream tadi supaya kita bisa gunain fungsi cin dan cout. Baru kita akan buat using namespace lagi, namespace std, supaya kita tidak gunain std terlalu banyak nanti, dan kita masukkan in main sebagai fungsi utamanya. Baru kita akan buat kurung kurawal dan kita akan letak program kita di sini. Kita akan deklarasikan kalau tabung itu volumenya P kali R kali R kali T. Berarti kita di sini butuh tipe data float untuk P-nya. P itu 3,14. Baru kita akan masukkan tipe data integer untuk R yaitu jari-jari, T yaitu tinggi, dan nanti hasilnya volume tabung. Oke. Barulah kita masukkan cout-nya. Cout kita buat judulnya dulu, menghitung volume tabung. Kita buat kayak tadi deh, gini. Hitung volume tabung, kita buat inline juga biar lebih rapi. Inline. Setelah itu kita buat cout. Kali ini untuk menampilkan teks, masukkan nilai. Kita masukkan nilai jari-jarinya dulu. Jari dalam bentuk sentimeter. Oke. Setelah itu kita akan buat cin untuk memanggil variabel R itu jari-jari. Lalu kita akan panggil cout lagi, tapi sebelumnya kita tambahin dulu inline di sini ya. Inline di sini aja, di bawah di sini. Cout. Dan kita buat masukkan nilai tinggi dalam bentuk sentimeter juga ini. Oke, sudah segini. Setelah itu kita bakal panggil lagi scene-nya T. Kita panggil variabel T. Setelah itu barulah kita buat prosesnya. Jadi untuk prosesnya kita akan buat volume tabung
volume tabung. Rumusnya itu kita masukkan P dikali R dikali T. P dikali R kuadrat T. Setelah itu titik koma, dan kita bakal buat Cout. Kita bakal buat Cout hasil volume tabung adalah, baru kita buat hasilnya, masukkan hasilnya, volume tabung. Dan kita juga buat di sini tambahin sentimeternya. Oke, titik koma. Sekarang kita coba jalankan programnya, run. Oke, ada yang salah di bagian situ. Oke, kita akan jalankan. Kita akan coba run programnya. Oke, di situ sudah tertera menghitung volume tabung. Jadi kita akan coba masukkan nilai jari-jarinya. Kita pengen jari-jarinya itu 6. Kita akan masukkan nilai tingginya itu 14. Jadi hasil volume tabungnya adalah 1582 cm. Oke, jadi ternyata hasil volume tabung di sini itu kurang tepat karena seharusnya itu 1582,56 cm. Di sini kenapa hasilnya berbeda? Karena aku buat tipe jenis datanya di sini tuh integer. Makanya dia hanya membulatkan bilangannya. Tapi kita bisa ganti. Kita buat volume tabungnya itu tipe datanya itu float volume tabung. Terus kita akan coba run. Kita akan masukkan nilai yang sama, 6, 14. Nah, sini hasilnya sudah benar ya, 1582,56 cm. Oke, jadi itu aja. Sebelumnya maaf karena ada beberapa kekeliruan. Oke, segitu saja untuk bangun ruang yang kedua. Oke, untuk bangun yang terakhir, aku akan menghitung luas permukaan balok. Jadi kurang lebih program yang kita buat tuh sama. Kita mulai lagi dengan #include iostream, yang kita buat using namespace lagi, std, dan masukkan fungsi utamanya main, dan kurung kurawal. Sini kita akan mulai deklarasikan variabel-variabelnya. Karena luas permukaan balok itu ada variabel panjang, lebar, dan juga tinggi. Jadi kita akan buat sini in P, L, T, dan juga hasilnya nanti kita buat LP itu sebagai luas permukaan, variabel luas permukaan. Oke, selanjutnya kita bisa mulai aja langsung Cout buat nampilin program kita menghitung luas permukaan balok. Nah, oke, titik koma, jangan lupa menghitung luas permukaan balok. Baru kita buat di sini inline lagi ya. Inline-nya 2 kali biar lebih rapi aja. Lalu kita buat Cout. Kita buat tulisan
masukkan nilai panjang. Masukkan nilai panjang dalam bentuk sentimeter. Bentuk sentimeter, titik koma, ukuran T. Oke, baru kita panggil, kita buat fungsi sin buat panggil variabel P. Selanjutnya kita akan buat cout. Sebelumnya kita bakal tambahin inline dulu supaya dia nggak berantakan, dan kita buat teks masukkan nilai lebar dalam bentuk sentimeter juga. Setelah itu kita panggil variabel L. Selanjutnya kita buat hal yang sama untuk tingginya, cout, masukkan nilai tinggi dalam sentimeter. Baru kita panggil variabel cn-nya, yaitu T, variabel T. Oke, setelah itu barulah kita mulai proses perhitungan luas permukaan balok. Jadi kita buat di situ tadi kan deklarasinya itu LP. Jadi kita buat LP sama dengan rumus luas permukaan itu 2 dalam kurung 2 dikali dalam kurung P dikali L ditambah P dikali T ditambah, ini kurang lebih ya, ditambah L dikali T. Jangan lupa titik komanya. Oke. Setelah itu kita bakal cout lagi untuk menambahkan teks hasil luas permukaan balok adalah baru kita masukkan nilainya LP dan kita tambahkan sentimeter di belakangnya, sentimeter, dan 4 titik koma. Setelah itu harusnya sudah jadi ya. Jadi kita run, masukkan nilai panjang. Situ sudah tertera menghitung luas permukaan balok, masukkan nilai panjang. Kita bakal masukkan nilai panjangnya itu misalnya kita pingin 7 cm, lebarnya 4 cm, dan tingginya kita pengen 3 cm aja. Situ langsung keluar hasilnya. Hasil luas permukaan balok adalah 112 cm. Oke, ini sedikit agak kurang rapi di bagian sininya ya. Jadi ini saya akan hapus saja. Kita ulang lagi. Tadi 7, ini 4 dan 3. Hasil luas permukaan balok adalah 122 cm. Oke, segitu saja penjelasan dari saya. Saya harap mudah dimengerti. Dan mohon maaf jika ada beberapa kesalahan yang saya buat tadi. Terima kasih untuk perhatiannya.
Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.